Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Usaha Bakri dimulai pada 10 Februari tahun 1942 saat ayah saya, almarhum Haji Ahmad Bakri, dan kakak kandungnya, Haji Abu Yamin, mendirikan satu firma Bakri Brothers General Merchant and Commission Agent. Perusahaan ini bergerak di dalam bidang perdagangan umum dan keagenan hasil bumi. Tahun 2022, Bakri Group genap berusia 80 tahun. Tidak banyak perusahaan nasional bisa mencapai usia sematang dan sepanjang dari kelompok usaha Bakri. Kelompok usaha Bakri pada saat ini bukanlah kelompok usaha yang terbesar di Indonesia. Tapi kami telah membuktikan bahwa kami mampu bertahan dalam berbagai situasi ekonomi dan politik serta berkontribusi besar kepada bangsa dan negara melalui penciptaan lapangan kerja dan pendapatan negara melalui pajak maupun pendapatan negara bukan pajak. Dengan filosofi Trimatra Bakri, yaitu keindonesiaan, kebersamaan, dan kemanfaatan, kelompok usaha Bakri di bawah kepemimpinan generasi ketiga akan terus berkreasi dan berinovasi mengikuti perkembangan zaman dan melanjutkan legacy sebagai generasi bangun negeri. Almarhum ayah saya mengatakan, tanpa negara sendiri yang merdeka, tidak mungkin kita punya keinginan, idaman, atau angan-angan yang tinggi. Padahal keinginan itulah yang memberi kita harapan, dan harapan memberikan peluang untuk sukses. Beliau juga berpesan, setiap rupiah yang dihasilkan oleh Bakri harus bermanfaat bagi banyak orang. Saya, Abu Rizal Bakri, mewakili seluruh keluarga dan rekan-rekan serta orang-orang yang berjasa di dalam perkembangan kelompok usaha Bakri ini menyatakan bahwa kami ada untuk mempersembahkan semua bakti kami bagi Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Indonesia. Ku petik bintang untuk kau simpan, cahayanya tenang, berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. kita berlari dan teruskan bernyanyi, tak buka lebar perlu kau mentari. Bila ku terjatuh nanti, kau akan siap mengangkat
bintang untuk kau simpan, cahayanya terang, berikan kau perlindungan, Sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. Ku petik bintang untuk kau simpan, cahayanya terang, berikan kau perlindungan, sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. Halo, saya Genbi, generasi bangun negeri. Mari kita sambut perwakilan keluarga Bakri. "80 tahun Bakri Group hadir dengan penuh semangat dan turut serta membangun Indonesia tercinta. Berkomitmen memberikan kontribusi konkret bagi pembangunan kemanusiaan, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mengedepankan inovasi bagi industri agar bisa bertahan dan berkembang di era digital. Mengajak generasi muda yang mau bekerja keras untuk bersaing di era globalisasi. Bersama Bakri Group, generasi bangun negeri. Ya, selamat malam Antv Lover. Tepuk tangannya luar biasa malam hari ini. Big applause untuk perwakilan keluarga Bakri. Bapak Anin Bakri. Ada juga Ibu Syala Raharjo. Ada juga Bapak Aga Bakri. Serta Bapak Eda Bakri. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua di sini. Dan pastinya Astrid, Ya. di usia ke-80 tahun Bakri Group terus bertahan walaupun banyak tantangan dan pastinya terus berkarya mempersembahkan baktinya pada Indonesia tercinta. Ya, dengan menjunjung nilai luhur Trimatra Bakri, yaitu keindonesiaan, kemanfaatan, dan kebersamaan dalam setiap langkahnya. Mari bersama-sama wujudkan generasi bangun negeri. Dan karena itu Bakri Group juga mengajak generasi muda untuk membuat konten-konten kreatif yang pastinya dapat menginspirasi orang lain dalam program Gen Maker. Generasi makin keren! Dan bisa dapat cuan. Bisa. Yuk ikutan Gen Maker. Saatnya kamu jadi generasi makin keren. Bikin video 90 detik yang unik dan inspiratif. Upload di akun TikTokmu dan tag @genmaker. Karena viral aja nggak cukup. Konten creator itu menginspirasi, bukan cari sensasi. Oke guys, Gen Maker. Generasi makin keren. Tepuk tangannya boleh? Yes! Izin Pak Anin, Pak Arya, Ibu Astrid. Iya. Maaf ya, ini saya ceritanya mau stand up. Ya kalau nggak lucu namanya juga nyari duit, ketawa aja Iya, ya Pak. baik. Makasih. Tentunya nih guys. Oke, jadi kalau kita ngomongin tentang Gen Maker, ini saya juga pengen anak saya nih Pak Anin, Pak Arya, Bu Astrid dan semuanya. Kalau ngomongin Gen Maker, saya pengen banget Rafathar sama Rayanza jadi generasi yang makin keren. Makanya sebagai orang tua nih, pasti saya kasih yang terbaik buat anak saya. Bener nggak? Setuju kan? Bener, setuju dong. Nah, apalagi buat Rafathar, buat Rayanza, saya kasih yang terbaik. Meskipun endorse, saya kasih Pak. Itulah. Jadi segala hal yang paling terbaik udah pasti saya berikan dan saya persiapkan. Termasuk soal pendidikan dan pembelajaran bahasa. Ngomong bahasa, Ya. itu penting. Betul. Apalagi gue kemarin udah keliling dunia. Wah, tiket sponsor. Endorse ya. Hotel sponsor, nggak apa-apa. Yang penting kan juga bisa jalan-jalan Uang keliling jajan? dunia. Uang jajan sponsor. Dibayarin Antv juga. Jadi dari kecil nih, Rafathar tuh udah dilatih sama yang namanya bahasa Inggris. Jadi satu hari, karena dia udah bahasa Inggris jago, dia nanya ke saya. Oke. Dia berpikir saya lebih jago kan. Oke. Pah, pengen tahu dong Pah, kalau bahasa Indonesianya tomorrow, apa? Aku jawab, besok. Wah. Terus si Rafathar bilang, loh Pah, sekarang aja Pah. Loh, aku bilang, nggak bisa dong AA, besok. Loh, terus si Rafathar bilang, iya Papa, masa AA cuma nanya satu kata aja, dijawabnya besok. Wah tuh, segitunya anak kecil zaman sekarang. Coba saking dia pinternya.
Tuh, anak saya tuh Pak lihat foto sambil endorse es krim. Udah bisa cari kerja si Rafathar. Apalagi Rayanza. Waduh sama. Ada satu lagi nih Pak. Apa tuh? Tahu dong lagu anak-anak? Satu-satu aku sayang ibu. Iya. Dua-dua Juga sayang ayah. juga sayang ayah. Tiga-tiga sayang adik kakak. Itu kan lagu yang benernya. Betul. Saya tanya sama Rafathar. Rafathar, jawab ya. Tahu dong lagu anak-anak zaman sekarang? Tahu Pak. Satu-satu jawab. Aku sayang ibu. Kata Rafathar gitu. Dua, aku bilang lagi dua. Rafathar jawab lagi. Juga sayang ibu. Hah, kok ibu? Rafathar, tiga juga sayang ibu. Hah? 1, 2, 3. Aku cinta ibu-ibu. Kenapa? Karena papa suka ibu-ibu dulu. Gitu katanya. Wah, kacau banget. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi itu memang itulah mungkin anak generasi sekarang. Jadi semakin kritis. Bener. Semakin pinter. Iya. Jadi anak zaman sekarang itu udah pinter banget mencernanya. Mumpung ada Pak Anin dan Pak Arya, tepuk tangan dong buat Pak Anin dan Pak Arya di sini. Boleh saya duduk ya Pak ya? Iya. Pak lucu lah tadi lumayan Pak ya. Lucu. Tambah Pak 500.000 Pak buat honor Pak. Iya. Jadi kita ngobrol-ngobrol nih Astrid nih sama Pak Arya sama Pak Anin. Apa yang dimaksud dengan program Gen Maker? Pak Anin, silakan Pak Anin. Ganteng Pak Anin ya. Halo. Astrid dari tadi ngeliat Pak Anin, Pak Arya. Gua nggak dilirik-lirik. Ganteng, kamu udah biasa nih lah tuh kan. Belum pernah ada yang lihat sebelumnya, Raffi. Iya, emang muka gue mah tipis, dompet doang kalah tebel. Silakan Pak Anin. Raffi, halo. Raffi, Astrid. Ya. Jadi program Gen Maker itu kan singkatannya generasi makin keren. Yang tadi Raffi cerita. Jadi program ini sebenarnya adalah program untuk bikin konten kreatif. Tapi memberikan inspirasi bagi anak muda yang lain. Nah, program ini ya bisa berupa drama, humor, tutorial, apa aja. Yang penting ada manfaatnya. Nah, sehingga nanti anak-anak muda saling memberikan inspirasi, ya mempunyai motivasi untuk menjadi lebih baik. Dan tidak lupa, ya jadi terlahirlah generasi penerus bangsa yang dapat memajukan Indonesia. Jadi itulah yang kita harapkan dari Gen Maker, generasi makin keren. Generasi makin keren. Astrid, coba sekarang Astrid tanya nih. Aku mau tanya sama Mas Arya dong. Boleh. Tadi kan Mas Tanin udah. Nih Mas Arya, kenapa program di 80 tahun Bakri ini menargetkan generasi milenial? Karena generasi inilah yang nantinya tuh akan menjadi pemimpin di tahun 2045 sesuai dengan visi yang digagas oleh Presiden Joko Widodo dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas. Nah, tapi ini Pak Anin aku mau nanya seperti apa sih kriteria-kriterianya untuk penilaian untuk kompetisi Gen Maker. Nah, yang dinilai itu apa aja? Iya. Jadi pertama Vi, ini tidak ada rumusnya yang mesti saklek. Siap. Yang penting bikin inspirasi buat orang banyak. Betul. Tapi biasanya ya kontennya mesti kreatif. Jadi bisa humor, bisa faktual, bisa emosional, tapi mesti membawa inspirasi. Dan juga konten tersebut juga membuat orang termotivasi sekali lagi untuk menjadi lebih baik. Bermanfaat untuk masyarakat luas. Dan yang terakhir ialah bisa membawa Indonesia itu semakin bersatu. Apalagi zaman sekarang kan kita nggak boleh lah dipecah belah. Kita mesti fokus kayak tadi ayat cerita untuk menuju Indonesia Emas. Ya. Indonesia Emas, itu visi misinya bagus banget Astrid. Jadi sesuai kan, harus menjadi inspirasi. Kayak lo konten-konten gimmick kan bagus semua kan. Oh gimmick sih itu beneran? Beneran, iya inspirasi. Masa sayang sama istri gimmick beneran itu? Tanya lagi. Tapi Mas Tanin katanya ada hadiah untuk pemenang juga ya nih? Kalau Arya nih. hadiah Pak Pak Arya Arya nih. coba. Oke. Kalau hadiah nih mukanya Pak Arya nih suka ngasih hadiah nih. Berapa puluh juta tuh Mas Arya? Totalnya tuh 80 juta rupiah. Kebetulan kan 80 tahun, jadi kita buat gimmicknya seperti itulah. Iya. Semua serba 80 jadinya. Benar. Tapi ya kita juga salut kepada keluarga Bakri Group dan alhamdulillah di hari ini bertepatan dengan 80 tahun Bakri Group sudah berada di tengah-tengah kita semuanya. Nah untuk Pak Anin, Pak Arya, apa sih harapan keluarga Bakri Group setelah adanya program Gen Maker ini untuk semuanya? Mungkin dari Pak Arya dulu, silakan Pak. Harapan kami untuk dapat menciptakan generasi muda yang kreatif dan yang menginspirasi, yang dapat saling mendukung satu sama lainnya gitu.
Wah. Ya. Kolaborasi ya Pak ya? Kolaborasi, Wah, betul. itu penting banget. Kalau Mas Ani ada yang tambahan Bener, lagi Mas Ani? itu Aset sama Raffi bahwa kolaborasi itu kata penting gitu. Karena memang sekarang dunia tadi kita bicara bergerak cepat sekali. Betul. Dan kalau Indonesia mau sesuai dengan target 2045, artinya Indonesia tuh mesti berkembang kira-kira 6-7 kali lipat dalam waktu yang kurang dari 25 tahun kan. Nah jadi artinya mesti double setiap 4 tahun, kurang lebih begitulah. Artinya nggak mungkin lah sendiri. Nah Bakri Group 80 tahun ini sepakat bahwa satu kita mesti kompak, belajar dari yang keberhasilan, kekurangan, tapi satu lagi berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Nah, karena tanpa itu ya tidaklah akan tercapai cita-cita. Dan anyway cita-citanya kan juga bukan cita-cita sendiri. Citanya buat Indonesia emas supaya ya kita keren lah kalau misalnya ke luar negeri. Jadi bukan hanya ekonominya kuat, politiknya berwibawa, dan juga istilahnya ya masyarakatnya juga sejahtera. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Anin dan juga Pak Arya. Wah, terima kasih untuk penjelasannya, ini sangat jelas sekali dan gamblang sekali tentang Genmaker. Bener kan? Betul sekali, makanya Antv Lovers untuk menjadi generasi makin keren, selain harus memiliki kreativitas, juga harus tetap mengutamakan pendidikan. Salah satunya Bakri Group juga telah berkontribusi di bidang pendidikan dengan memberikan beasiswa dari tahun 2011 hingga 2021 sebanyak 6.230 beasiswa. Ini dia. Check it out. Universitas Bakri, semula bernama STIE Bakri School of Management atau BSM, berdiri pada tahun 2006 dengan fokus program studi manajemen dan menambah satu program studi baru yaitu akuntansi di tahun 2007. Turut berkontribusi membangun negeri dalam mencerdaskan anak bangsa, tahun 2009 Yayasan Pendidikan Bakri menetapkan pendirian Universitas Bakri dengan berinovasi menambahkan 10 program studi baru yang relevan dengan perkembangan zaman. Sejak pertama didirikan, Universitas Bakri telah menyalurkan lebih dari 600 beasiswa di 33 provinsi Indonesia. Demi bakti pada negeri, hingga saat ini Universitas Bakri telah memberikan 6.230 beasiswa untuk seluruh putra-putri bangsa yang berprestasi. Bakri 80 tahun, generasi bangun negeri. Coba lagi, jangan berhenti. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menentukan hari-harimu yang tak indah. Biar ku menemanimu membasuh lelah.
Wow, keren banget. Terima kasih semuanya, makasih ya. Tepuk tangan dong sekali lagi dong buat adik-adik kita dong, keren. Silakan. Aku mau tanya-tanya nih. Aku mau ngobrol nih sama Mikaela. Hai Mika. Apa kabar? Baik saja. Ada Mika, ada Tadeo, ada Taras. Di sini dong. Sini kita ngobrol sini nih. Hei, aduh seneng gak sih? Tadi bisa nyanyi bareng-bareng gitu latihannya susah atau gak sih? Om Raffi pengen tanya deh. Sekalian panggilin Taka, Naka sama Kika ya. Hai, sini dong Taka, Naka, Kika. Wah, rame banget. Tapi keren banget. Mika bagus suaranya. Tadeo juga keren, Taras juga keren. Tepuk tangan dong buat generasi selanjutnya masa depan Bakri. Wah, keren banget nih. Sekarang, Naka, mana Naka? Sini dong Naka. Tos dong. Nah, Kana. Naka. Kana. Kika sini. Kira Naka, Kana. Sini. Nah, semuanya ada di sini. Aduh, aku pengen tanya nih ya sama semuanya deh. Sama Tara, sama Tadeo, sama Mika, sama Naka semuanya deh. Cita-citanya udah besar mau jadi apa? Coba dari Kana ya? Taka. Udah besar, udah gede mau jadi apa Taka? Collector dolls. Kolektor dolls. Wow, lihat anak zaman sekarang. Iya bener, dollsnya kan bisa jadi NFT. NFT dijual lah. Tuh dia. Tos dong, keren. Kika. Aku mau jadi balapan motor. Mau jadi balapan motor. Nanti kalau udah gede, balap motor nyalip ya. Set. Nyalip cewek kayak Om Raffi. Kalau udah gede. Mau jadi orang kaya. Jadi apa Naka? Orang kaya. Jadi orang kaya. Amin. Tos. Keren. Ini bos Ardi banget. Keren. Tos. Aku sekarang mau tanya ke Taras, Tadeo sama Mika ya. Sini nih. Kalau misalkan kalian udah yang paling gede lah, ini kan adik-adik nih. Kalau tadi kan cita-cita sekarang gini nih, kalau kalian, tadi kan Om Raffi yang tanya, kalau kalian mau kasih pertanyaan nih, kalian anggap aja sekarang jadi host, jadi Raffi Ahmad. Yalah, harus lebih hebat dari Raffi Ahmad. Kira-kira kan ini ada om-om, tante-tante dari keluarga Bakri Group yang hebat-hebat. Taras, Tadeo sama Mika mau tanya ke siapa? Oke. Ya, mau tanya siapa? Mika? Panin. Taras? Aku Panin. Panin. Tadeo? Siapa Wah, ya? pikir lu nih, Tadeo pikir nih. Wah, siapa Mika? Panin. Maju ke depan, Panin. Silakan pada duduk dong, duduk. Wah, udah ada sofanya. Silakan Pak Anin. Aku di sini, aku di sini. Iya, Aku di sini. nggak apa-apa ya. Kita di sini. Kan kita family, jadinya asik nih. Pak Anin ternyata difavoritkan sama ini ponakan-ponakan sebutannya berarti ya. Iya, alhamdulillah, Vi. Alhamdulillah. Siapa dulu yang mau nanya? Kayaknya perempuan dulu ya. Ayo Mika. dong. What do you think you want to ask something to your husband? Panin, kira-kira pas aku gede jadi pengusaha atau artis ya? Wah, ini mungkin pertanyaan yang harusnya ke Om Raffi. Tapi ya aku bilang sih dua-duanya bagus. Kalau artis bisa istilahnya banyak menghibur orang banyak. Mika, kalau pengusaha juga bisa membuat lapangan kerja. Paling cakep apalagi kalau artis pengusaha. Kayak siapa yuk? Mama tuh. Ini tuh. Yes. Jadi dua-duanya bagus Mika. Jadi dua-duanya Mika. Ternyata Mika ini udah besar pengen jadi artis dan jadi pengusaha. Bisa dua-duanya, yang penting fokus. Tepuk tangan dong buat Mika. Tadeo ya? Nah, Tadeo mau tanya sama Om Anin panggilnya? Adalah. Jadi Panin, pas aku udah gede, aku mau jadi pengusaha. Sebaiknya aku jadi pengusaha apa ya? Pengusaha banyak, Tadeo, ya kan? Apalagi zaman sekarang dengan adanya tadi bicara NFT, metaverse, gamer pun, YouTuber aja udah bisa jadi pengusaha. Tapi biasanya kalau pengusaha tuh ada di bidang industri, misalnya bikin pabrik, lalu di bidang misalnya energi, misalnya
minyak, gas, ataupun baterai elektrik, ataupun digital. Ya kan, bisa bikin macam-macam lah, e-commerce dan lain-lain. Jadi pengusaha apa saja yang penting niatnya baik, ditekuni, dan juga selalu bikin tim yang bagus. Jadi bisa berkolaborasi baik dengan internal maupun eksternal. Tapi Indonesia ini ke depan buat jadi pengusaha udah paling benar. Tapi siap berhasil sama siap gagal, tapi bangkit lagi. Oh, jadi yang namanya hidup itu semuanya memang ada resiko, tapi kita harus berusaha dulu. Kalaupun kita gagal, jangan menyerah. Gagal itu adalah sesuatu keberhasilan yang tertunda, gitu kan Pak Anin ya? Betul, pinter-pinter banget. Taras, wih, mau nanya yang susah nih pas ini ke Pak Anin nih, ya kan? Iya. Coba aku pengen denger kalau Taras mau nanyanya apa nih. Aku nggak mau tanya Pak Anin, tapi aku mau tanya Om Raffi. Oh, bahaya nih. Masa nanya aku? Apa? Mau nanya apa? Om Raffi, caranya gain followers untuk di TikTok, Instagram, dan YouTube bagaimana? Oh, mau nanya biar followersnya banyak? Iya. Instagramnya gabung sama istri sama anak. Sebenarnya yang paling penting itu kalau misalnya kita pengen followersnya banyak, nah ini kan sekarang memang zamannya kan digitalisasi kan. Yang paling penting itu yang pertama kita harus bikin konten yang menarik, tapi juga harus baik kontennya, bukan konten yang menjelek-jelekan ataupun kontennya apapun itu, kontennya lebih yang menghibur. Yang kedua harus mau berkolaborasi. Jadi mau yang followersnya besar ataupun yang baru mulai, kita harus mau berkolaborasi sama siapapun itu. Nah, apalagi kalau misalnya Taras, Tadio, Mika punya teman-teman yang dari luar negeri, ajak aja mereka bisa conversation bareng. Misalnya Taras sama Tadio, Mika memperkenalkan, di Indonesia tuh ada ini loh, kalau misalnya di negara kamu ada apa. Tapi di situ pun nggak apa-apa nanti diupload. Kalaupun lagi jalan-jalan ke luar negeri, bikin aja kontennya meskipun pasti kan kalau yang namanya, aduh bikin apa ya, bikin aja dulu sama family, sama keluarga. Yang paling penting berani mau coba, dan yang paling penting kreativitasnya nomor satu, itu. Jadi memang zaman sekarang nih udah perkembangannya pesat banget dan gak kerasa seperti ini nih adik-adik kita. Ada Mikaela, ada Taras, ada Tadio, ini adalah generasi Bakri di masa depan yang harus kita support juga, yang pastinya akan membawa perubahan juga untuk Indonesia dan untuk kita semua lebih baik lagi. Amin. Gitu. Anin, terima kasih ya. Terima kasih. Sudah mau ditanya-tanya. Terima kasih sayang. Mika, Taras, Tadeo, terima kasih. Hey, sini dong. Wah, Iya. sini. Aku ucapin terima kasih ya. Mudah-mudahan kalian semuanya menjadi calon penerus generasi bangsa yang hebat. Luar biasa. Tepuk tangan untuk generasi bangun negeri masa depan Bakri. Good. Wow, keren, luar biasa banget ya Mikaela, Taras, Tadeo, dan juga Pak Anin. Seneng banget deh ya ngeliatnya. Semua masih pada kecil-kecil, tapi semangat juangnya untuk jadi orang yang sukses sudah kelihatan banget dari sekarang. Pas banget nih dengan semangat 80 tahun Bakri Generasi Bangun Negeri. Nah, Antega Lovers, kali ini Bakri Group juga mengajak kita untuk membantu sesama dan mewujudkannya dalam aksi sosial dalam program Kita Satu. Ini dia. Komunitasmu punya ide sosial tapi butuh bantuan finansial? Saatnya saling bantu dan ikutan Kita Satu. Tersedia dana 1M untuk 40 komunitas. Buruan daftar dan kirim ke www.bakri.id. Komunitasmu maju, masyarakat semakin terbantu. Yes. Sudah ada di tengah-tengah kita Pak Taufan dan juga Ibu Anindita. Oke, sekarang kita akan tanya-tanya nih ya. Ini penting banget, kita harus tanya-tanya nih sama Pak Taufan sama Ibu Dita. Apa sih yang dimaksud dengan program Kita Satu? Nih, Pak Taufan pasti nih, Pak Taufan nih. Makasih Raffi, Silakan, Astrid. Pak. Ya. Jadi kalau kita ngelihat makna arti kata satu, itu memiliki makna yang spesial bagi masyarakat Indonesia. Bayangin aja negara kita namanya Indonesia. Ada huruf ONE, bahasa Inggrisnya one, artinya satu. Kita kalau lihat Pancasila, ada Bhinneka Tunggal Ika, artinya juga berbeda-beda, tetap satu juga. Dan kalau kita melihat teman-teman anak muda, 94 tahun yang lalu, mereka bertekad untuk mempersatukan bangsa sebelum kemerdekaan dengan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa.
Jadi bagi kami Grup Bakri, melihat semangat ini, kami juga membuat gerakan kita satu. Tapi satunya memiliki makna yang lebih dalam. Arti dari satu bagi Grup Bakri yaitu saling bantu. Jadi kita saling bantu. Wah, itu dia. Itu penting. Saling bantu. Iya, penting. Iya. Luar biasa, Astrid. Oke, aku mau langsung nanya nih ya Boleh sama dong. Bu Dita nih, Bu Dita. Bu, apa yang membuat program Kita Satu itu berbeda dengan program sosial lainnya? Bedanya Astrid, Iya. di dalam program Kita Satu, Bakri Group berkolaborasi dengan komunitas-komunitas sosial di berbagai daerah untuk bersama-sama saling bantu masyarakat sekitar. Ya. Nah, kita membuka pendaftaran untuk para komunitas sosial bisa mengajukan ide sosial mereka yang kreatif untuk mendapatkan pendanaan. Oh, pasti keren banget dan pasti mencari yang paling berdampak positif bagi masyarakat. Keren, Bu Dita. Tapi nih Astrid, kalau aku boleh tanya nih, Iya nih. Bu Dita, Pak Taufan, berapa sih total bantuan yang akan diberikan? Program Kita Satu memberikan total bantuan, lebih ke bantuan sebesar 1 miliar. 1 miliar untuk komunitas terpilih? Untuk beberapa komunitas terpilih. Luar biasa. Dan pastinya kita berharap semoga melalui program Kita Satu dapat berbagi kebaikan untuk komunitas dalam mewujudkan aksi sosial membantu sesama. Nah, kalau yang penasaran sama program Kita Satu bisa langsung cek loh di websitenya di www.bakri.id dan juga follow Instagramnya di @bakri.group. Yes, dan juga untuk kali ini program Kita Satu ini juga akan memberikan apresiasi kepada salah satu komunitas. Dan apresiasi ini akan diberikan langsung oleh Pak Taufan dan juga Ibu Dita. Silakan Bapak dan Ibu. Betul sekali Raffi dan Astrid. Kali ini kami ingin memberikan apresiasi kepada komunitas Beri Harapan Indonesia atas aksi-aksi sosialnya selama ini. Nah, kita penasaran nih, Iya. seperti apa sih profil dari komunitas Beri Harapan Indonesia? Ini dia. Saya kira Beri Harapan Indonesia adalah sebuah organisasi sosial yang dijalankan oleh anak-anak muda Indonesia. Beri Harapan Indonesia bertujuan untuk menolong dan memberdayakan kelompok ekonomi rentan di Indonesia. Sejak 2020, Beri Harapan Indonesia telah menebarkan banyak harapan baru untuk lebih dari 7.500 target di Indonesia loh. Hingga saat ini, Beri Harapan Indonesia telah melaksanakan lebih dari 20 proyek yang terbagi menjadi 3 fokus, yakni Charity, Emergency Response, dan Empowerment Program. Beri Harapan Indonesia juga telah bekerja sama dengan lebih dari 100 mitra kerja. Beri Harapan Indonesia ingin terus mengajak dan menginspirasi teman harapan untuk dapat menebarkan harapan baru di seluruh Indonesia. Small act, big impact. Beri Harapan, Harapan Indonesia. Oke, saat ini sudah ada Mbak Valencia, perwakilan dari komunitas Beri Harapan Indonesia yang mendapatkan apresiasi program Kita Satu. Mbak Valencia, ini dia. Silakan Ibu Dita diberikan langsung. Iya. Tepuk tangan dong. Wow. Selamat Mbak Valencia. Mbak Valencia silakan, ada yang mau disampaikan? Terima kasih kepada Bakri Group, Bu Dita, Pak Taufan, dan seluruh tim yang ada atas apresiasi dan dukungannya kepada komunitas-komunitas sosial di Indonesia untuk melakukan aksi sosial untuk membantu banyak orang. Semoga apresiasi ini dapat membantu banyak orang, dapat meningkatkan semangat teman-teman komunitas untuk terus melakukan aksi sosial. Wow, terima kasih Valencia. Nah, terima kasih juga untuk Pak Taufan dan juga Ibu Dita dan juga komunitas Beri Harapan Indonesia. Ya. Semoga kedepannya program Kita Satu terus melakukan aksi sosialnya untuk membantu sesama. Ya, untuk Antv Lovers, selain program Kita Satu, pastinya masih banyak lagi program lainnya dalam rangka ulang tahun ke-80 Bakri Group. Langsung aja kunjungi websitenya di www.bakri.id dan juga follow juga Instagramnya di @bakri.group. Dan setelah ini ada lagi nih yang paling ditunggu-tunggu dari ulang tahun ke-80 Bakri Group. Apa tuh? Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi sesaat lagi ya. Tetap sini.